Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi di channel saya Aulia Hasibuan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah friends, dalam pengumpulan data pada bimbingan dan konseling ada beberapa metode yang termasuk dalam instrumen non-tes. Nah, tetapi kali ini saya hanya akan membahas tentang angket ya friends. Apa itu angket? Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis juga. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama judul angket, yang kedua pengantar yang berisi tujuan dan petunjuk pengisian angket, dan yang ketiga item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat dan fakta. Sementara bagian identitas pengisiannya tergantung pada tujuan angket, karena kadang-kadang identitas tidak diperlukan. Selanjutnya, tujuan angket. Angket disusun dengan bertujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Setelah mengetahui apa itu tujuan angket, selanjutnya kita akan membahas tentang macam atau jenis angket. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya friends. Yang pertama itu berdasarkan subjek atau responden, yang kedua berdasarkan strukturnya, dan yang ketiga berdasarkan bentuk atau jenis pertanyaan atau pernyataannya. Pertama, jenis angket berdasarkan subjek atau respondennya. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya friends. Yang pertama angket langsung, yang kedua angket tidak langsung. Angket langsung yaitu bila angket ini langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki dan jawabannya diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, angket tidak langsung, yaitu bila angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi orang lain, dan jawaban tersebut diperoleh melalui perantara, sehingga jawabannya tidak dari sumber pertama. Angket kedua yaitu berdasarkan strukturnya. Ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, angket berstruktur, dan yang kedua, angket tidak berstruktur. Angket berstruktur yaitu angket yang bersifat tegas, konkret, dengan pertanyaan atau pernyataan yang terbatas dan menghendaki jawaban yang tegas dan terbatas pula. Angket tidak berstruktur dipergunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari subjek tentang suatu hal, di mana diminta uraian yang terbuka dan panjang lebar, dan disampaikan dengan mengajukan pertanyaan yang bebas. Jenis angket berdasarkan bentuk atau jenis pertanyaan atau pernyataan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama angket terbuka, yang kedua angket tertutup, dan yang ketiga angket semi terbuka. Yang pertama angket terbuka. Angket ini merupakan bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai keinginan mereka. Yang kedua, angket tertutup. Angket ini, pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawabnya sesuai pendapat dan keinginan mereka. Dan yang ketiga, angket semi terbuka, yaitu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup tetapi diikuti pertanyaan terbuka. Nah, friends, perlu diketahui apapun jenis angket yang digunakan oleh konselor, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, angket dipergunakan dalam keadaan atau situasi yang setepat-tepatnya. Misalnya bila kekurangan waktu, sasaran banyak atau luas,
Maka dalam situasi ini demikian akan tepat apabila konselor menggunakan angket. Yang kedua, terlebih dahulu rumuskan tujuan angket. Misalnya ingin memperoleh data tentang latar belakang sosial peserta didik, sebab tujuan tersebut akan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun. Dengan kata lain, tanpa adanya tujuan yang jelas, konselor akan sulit menyusun pertanyaan. Yang ketiga, tentukan dan susunlah pertanyaan-pertanyaan itu dengan sebaik-baiknya. Banyak angket yang kurang efektif karena kesalahan-kesalahan dalam pertanyaannya. Yang keempat, perlu pengelompokan pertanyaan berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Yang kelima, bila telah disusun, perlu dilakukan uji coba untuk memeriksa kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperbaiki, sehingga diharapkan akan mendapatkan angket yang baik. Friends, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penting nih, yaitu langkah-langkah penyusunan angket. Meskipun angket banyak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data, akan tetapi penyusunannya perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar data yang diperoleh benar-benar asli. Langkah pertama penyusunan angket yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Misal, angket disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah, ingin mengetahui ketertarikan peserta didik terhadap tugas, ingin mengetahui kondisi keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket. Misal, persepsi tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Kemudian dijabarkan dalam kisi-kisi. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator. Untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan dalam angket, ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan konselor, yaitu menggunakan kata-kata yang tidak mengandung makna ganda, susunan kalimatnya hendak sederhana tetapi jelas, menghindari pemakaian kata yang tidak ada gunanya, menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, mencantumkan kemungkinan jawaban sesuai dengan kebutuhan data dan konstruk teori yang digunakan, hindarkan kata-kata subjektif dan kata-kata yang bersifat negatif. Pergunakan kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan, dan harga diri responden. Yang keempat, lengkapi angket dengan identitas responden jika diperlukan, dan pendahuluan, yaitu berupa tujuan angket tersebut dan petunjuk pengisiannya. Untuk memperoleh angket dengan hasil baik, maka dapat dilakukan proses uji coba. Situasi uji coba juga harus sama, yaitu apakah angket harus diisi saat itu juga, atau boleh dibawa pulang dan dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Nah, friends, ada beberapa keuntungan nih yang perlu diperoleh dari uji coba. Yang pertama, pertanyaan yang dianggap tidak relevan dapat dihilangkan. Yang kedua, dapat mengetahui apakah setiap pertanyaan atau pernyataan dapat dimengerti dengan baik oleh responden. Yang ketiga, apakah urutan pertanyaan atau pernyataannya perlu diubah? Yang keempat, bisa diketahui reaksi responden terhadap pertanyaan atau pernyataan sensitif sehingga perlu diubah atau tidak. Dan yang kelima, dapat diketahui lama pengisian angket tersebut. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, friends. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, friends.